Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah Mbah Suro dukun sakti kebal senjata yang menjadi antek Partai Komunis Indonesia atau PKI hancur setelah ditumpas oleh satu kompi Kopassus. Tonton sampai habis biar tidak salah faham dan bisa menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Sebaik-baiknya warga negara adalah warga yang mengetahui sejarah negaranya. Selamat menonton. Mbah Suro dikenal sebagai dukun atau paranormal yang ditakuti di kalangan anggota PKI di Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dari buku Ramelan, Mbah Suro Nginggil. Kisah hancurnya petualangan dukun klinik Mbah Suro Nginggil. Konon lahir tanggal 17 Maret tahun 1921. Mbah Suro pernah menjabat sebagai kepala desa atau lurah Nginggil pada 1952 hingga memilih mundur pada 1962. Dia kemudian mendirikan padepokan atau pertapaan yang mengajarkan klinik pada Januari tahun 1966. Bulan demi bulan, semakin banyak orang yang mendatangi padepokannya untuk berobat supranatural dan ngelmu klinik. Kondisi ekonomi masyarakat yang dilanda kesusahan kala itu dimanfaatkan oleh sisa-sisa PKI melalui padepokan Mbah Suro Nginggil untuk menyebarkan propaganda anti-Pancasila. Pada tahun-tahun 1948 sampai tahun 1949, Mbah Suro menjadi salah satu orang anggota Brigade Jadau dengan pangkat sersan. Sesudah pecah G30 SPKI, para pelarian PKI yang mencari tempat aman menemukan Desa Nginggil sebagai tempat persembunyiannya dan menemukan Mbah Suro, yang mengaku sebagai pandita. Antek-antek melalui pengaruh kekeramatan Mbah Suro Nginggil gencar melancarkan propaganda kepada masyarakat. Mereka menyamar sebagai pengunjung dibantu cantrik-cantrik yang sebenarnya adalah pengendalinya. Di antaranya Bambang Sumarjo PKI Keman Sopsi, dan Yusuf tokoh Bakoksi Cepu. Pertapaan Mbah Suro Nginggil dimanfaatkan sebagai tempat penyusunan kekuatan bersenjata oleh antek PKI. Sesuai dengan strategi dasar perjuta komunis, mereka menyusun kekuatan dengan membentuk pasukan-pasukan tempur yang terdiri dari pria dan wanita yang terlatih secara kemiliteran. Berdasarkan laporan Kop Kamtib di objek Mbah Suro di Desa Nginggil, pasukan laki-laki dinamai Banteng Wulung dan pasukan wanita bernama Banteng Sarinah. Pasukan Banteng Wulung berkekuatan 200 orang dipimpin oleh Mbah Suro dan dibantu oleh dua cantrik utusan yakni Letda BT Bebas Tugas Suradi dan Letda BT Legi, sedangkan pasukan Banteng Sarinah berkekuatan 30 orang. Mereka memakai serangan hitam-hitam, ikat kepala hitam, dan di lengan ada tanda pengenal berwarna merah atau hijau berupa badge dan tanda kesatuan. Pasukan Mbah Suro memelihara kumis, jenggot, dan berambut panjang. Dalam aksinya, mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap musuh. Aksi Mbah Suro dan pengikutnya yang meresahkan masyarakat direspons pemerintah daerah setempat melalui Peperda Jawa Tengah. Mbah Suro diperintahkan menutup pertapaan dan melarang menerima tamu-tamu dari luar, terutama anggota-anggota ABRI kini TNI. Perintah penutupan dari Peperda Jawa Tengah dianggap angin lalu oleh Mbah Suro. Pemerintah berusaha menawarkan musyawarah agar tidak menimbulkan korban, antara lain dengan jalan pemanggilan Mbah Suro menghadap ke Kodim Blora. Namun, usaha itu tidak berhasil. Kemudian diadakan panggilan lagi melalui CPM, juga tidak berhasil. Panggilan ketiga dilakukan melalui anggota Koramil Menden, juga tidak berhasil. Bahkan anggota tersebut mendapatkan pukulan dari salah seorang cantrik Mbah Suro. Karena tidak berhasil diajak berunding secara damai, maka Dandim 0721 Pepekuper mengambil keputusan untuk segera mengadakan penyelesaian persoalan Nginggil ini dengan kekuatan senjata. Atas dasar laporan dari Dandim 0721 Pepekuper Blora, maka Peperda Jateng mengeluarkan surat telegram Pangdam 8 Peperdano STRPPD 00693/1967, tanggal 4 Maret tahun 1967, dilakukan tindakan penggerebekan operasi terhadap padepokan pertapaan Mbah Suro yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret tahun 1967. Dalam buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, saat itu komando pasukan khusus Kopassus diterjunkan mencari Mbah Suro. Kopassus membuat strategi khusus. Penyerbuan padepokan Mbah Suro dilakukan Kodam 7 di Ponegoro beserta satu kompi RPKAD kini berganti nama menjadi Kopassus di bawah pimpinan Faisal Tanjung. Dalam penyerbuan itu, Mbah Suro pun berhasil ditaklukkan dan padepokan dihancurkan pada tanggal 5 Maret tahun 1967.
Demikianlah kisah Mbah Suro dukun kebal antek PKI yang ditumpas Kopassus. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.